Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan 29. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Israel itu, kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Izebel, istrinya, kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, mematraikannya dengan matrai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu, mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu, menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikan kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar
bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada yang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Bahkan, ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 24. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyalanya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilempar ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Marilah berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya
daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan sabaran, penuh cinta dan tekun ya. Pak Nasikin tetap semangat ya. Ada mujizat, ada kekuatan, damai sejahtera dari surga sampai tuntas, tak bersisa, kalahkan. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang mengapa tidak langsung disembuhkan. Oh, Tuhan ajari kita tentang tekad, saudara ya. Tekad, saudara ya. Banyak orang-orang Kristen nggak selesai gara-gara apa, saudara? Tekad. Tuhan latih kita tentang tekad. Tuhan latih saya tentang apa, saudara? Tentang kesetiaan. Ya, setia sampai titik darah penghabisan. Saya tuh orang yang sangat berbakat, saudara ya. Ngerjain apa saja pasti jadi. Akhirnya saya meremehkan. Saya kalau kerja apa sudah selesai, terus kalau bangun rumah tinggal masuk tak tinggal, saudara. Istilahnya begitu ya. Itu sampai dulu orang direktur HRD kan saya kan kerja di sebuah korporasi besar ya. Lalu direktur HRD bilang, kamu tuh ya orang kalau bangun rumah tinggal masuk, kamu selalu tinggal. Selalu kamu tinggal pergi. Kamu bangun rumah tinggal masuk, kamu tinggal pergi. Karena kamu memperolehnya dengan mudah, sehingga kamu tidak menghargai semua yang kamu bangun. Nah, selama 4 tahun ya, 2010 sampai 2014 saya dihajar habis-habisan. Diajari Tuhan tentang kesetiaan sampai titik darah penghabisan, saudara. Saya kalau kerja seperti ya, pertama mulai saya dari tengah-tengah gitu ya, pasti di kantor itu adanya apa, saya pasti jadi yang pucuk pimpinannya. Di situ kepala cabang, saya jadi kepala cabang. Di situ GM, saya GM ya. Kalau sudah ada direktur, saya pasti jadi direktur. Dan saya selalu peroleh itu hanya dalam 2 tahun, paling lama 3 tahun, pasti jadi, saudara. Tapi akhirnya begitu udah puncak, ya cuman begitu aja saya tinggal, saudara. Nah, ini selama saya kerja 2015, ini adalah pekerjaan saya yang paling lama yang saya tidak pindah-pindah kerja, saudara. Yaitu apa? Jadi apologet, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, saudara. Ini adalah kerjaan saya paling lama dari 2015 sampai hari ini, hampir 10 tahun, saudara ya. Saya belum pernah pindah kerja, pindah negara, iya, saudara, saking kekehnya sampai harus kudu pindah negara, saudara, pindah warga negara segala ya. Dan itu Tuhan ajarkan saya selama 4 tahun, 2010 sampai 2014. Diajari kesetiaan sampai dulu, kamu kan bisa kerja lainnya kan gampang. Enggak, saya mau selesaikan sampai titik darah penghabisan. Saya sampai bilang begitu, saudara ya. Dan benar-benar sampai titik darah penghabisan, sampai sudah puas. Sudah selesai, tuntas, saudara ya. Nah, ini juga sama, saya kerjakan sampai tuntas. Yayasan kita ini sudah berapa tahun ya? 4 tahun ya. Yayasan kita ini sudah 4 tahun, masuk tahun kelima ya. 2025 ini kan tahun kelima kita nih kan, 2025 ini. Dari 2021 kan. Saudara, Tuhan ajarkan kita tentang endure ya, endure. Tahan lama ya. Nah, nih Pak Nasik ini rupanya diajari sama Tuhan tentang endure ya, tahan lama. Waduh. Tuhan berkati, berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, kekuatan yang dari surga. Ya, habis itu, apakah masalahnya Pak Nasikin selesai? Oh enggak, saudara. Dia harus merawat anaknya, dia harus memberi motivasi kepada banyak orang, supaya orang-orang ini punya endure, tahan lama. Ya, saudara ya. Bagaimana masuk dalam pencobaan, digojlok tahan lama kuat, saudara. Orang Kristen mah baik kebanyakan digojlok sekali menang, bersukacita, wah iblis-iblis setan-setan roh-roh jahat takluk pada kami, orang sakit disembuhkan. Ya tahun depannya pada berzina semua, sudah pada jatuh semua pendeta-pendeta kan, nggak tahan lama. Saudara. Nah ya hamba Tuhan salah satunya yang saya kenal tahan lama ya Koden itu ya, Pastor Daniel Alexander itu konsisten ya. Yang lain mah udah pada belok semua. Ini Pastor Daniel Alexander itu benar-benar konsisten ya. Dari saya ngerti dengar tentang Koden khotbah. Saya pertama kali dengarkan khotbahnya Koden itu tahun 93, saudara ya. Saya dengarkan sampai hari ini konsisten, selalu setia, saudara ya. Endure. Banyak orang-orang nggak tahan lama. Hari ini Tuhan ajarkan kepada Anda dan saya
harus tahan lama, kuat. Di dalam tekanan itu ya, waduh saudara, tinggal sedikit lagi, aduh udah nggak tahan. Tinggalkan Tuhan, ya. Aduh, tinggal dikit lagi. Aduh, sayang sekali kamu tidak melihat kemuliaan Tuhan, kamu tidak mengalami pengalaman istimewa bersama Tuhan. Hanya gara-gara nggak mau tahan lama, saudara ya. Aduh, udah capek lah, dikit lah, udahlah cukup sampai sini saja. Dan Tuhan ajarkan kata iman, ya, kata Immanuel itu, ya, Immanuel. Makanya Yesus sebut Immanuel, setia sampai akhir, saudara. Sebenarnya kata Tuhan beserta kita itu artinya Tuhan itu setia sampai akhir, saudara. Tuhan setia, Immanuel. Allah menyertai kita, Immanuel. Kata Immanu itu menyertai kita itu artinya apa? Setia, saudara. Tidak pernah tinggalkan kita. Kamu yang tinggalkan Tuhan. Jadi jangan pernah berkata, oh Tuhan kok tinggalkan aku. Mengapa Tuhan tinggalkan aku? Enggak, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang nyerah, saudara. Anda yang nyerah. Ya, Anda nggak tahan. Ya, dengan tekanan yang luar biasa, dihina, difitnah yang luar biasa, Anda nggak tahan. Nggak kuat di tengah jalan. Nggak sabar. Ya kan? Waduh, kalau Anda ngikutin emosi, mah kita juga nggak sabar. Cuma setelah kita mengalami banyak hal, saya apalagi saya temperamen ya, saudara ya. Makanya saya temper, nggak sabar. Tapi Tuhan ajarkan kepada saya setia, saudara ya. Makanya waktu suruh ke Den Haag itu saya mikir, aduh Tuhan, ke Den Haag. Saya bukannya nggak mau nurut Tuhan. Saya itu nggak mau punya ambisi sesuatu yang saya nanti nggak bisa menyelesaikan. Ya, tapi akhirnya Tuhan tuntunnya sampai ke Den Haag ya. Capek, lelah, tapi sukacita ya. Sukacita. Anak-anak juga kompak ya. Keluarga kami kompak mau ya. Capek, saudara. Anak-anak juga capek kehilangan. Kalau hari Sabtu Minggu harusnya mereka bisa berteman, bisa dolan, bisa kemana, ya mereka terpaksa ikut kita pelayanan sampai jam 2 pagi, saudara ya. Ya hari Sabtu kita berangkat jam 10 pagi, pulangnya jam 2 pagi. Saudara, itu tadi ya. Waktu kamu difitnah itu, saudara ya, waktu kamu difitnah, waktu kamu digunjingkan di belakangmu, waktu kamu diomongin orang, tahan nggak, saudara? Banyak yang nggak tahan ya. Banyak yang nggak tahan. Akhirnya kamu tidak berani tampil beda. Karena kamu nggak tahan. Tampil beda. Tetap setia kepada Tuhan. Takut diomongin orang, Pak. Ada di sini ya salah satu pemain musik kita. Dia nggak bisa setia karena nanti takut diomongin orang, Pak. Ada beberapa orang yang tidak datang ke seorang Indonesia karena takut diomongin orang. Takut kumpul sama Paul kan buronan. Takut dipergunjingkan orang. Saudara, orang-orang yang masih ngurusin suaranya orang lain itu adalah orang-orang pecundang, saudara ya. Mengapa saya kalau jatuh bangunnya cepat? Mengapa saya selalu lari dan tidak pernah lelah? Karena saya tidak pernah dengerin omongan orang. Kamu kalau mendengarkan pendapat orang tentangmu capek, saudara. Mendengarkan pendapat orang tentang kamu capek, saudara. Dan kamu tidak akan pernah berkembang karena kamu selalu bingung dengan pendapat orang. Kalau saya memutuskan, saya sudah lama ya, karena saya kan terlahir miskin, sehingga saya tidak perlu pendapat orang untuk orang miskin. Pendapat orang ya saya miskin, kere, saudara. Jadi gimana ya, saya tutup kuping. Saya lari, saudara. Orang ngomong saya ini, orang ngomong saya itu, saya tetap lari. Sampai hari ini saya jatuh bangun, ya sekarang udah nggak pernah jatuh lagi ya, udah 10 tahun ini Tuhan berikan kekuatan buat saya. Makin lama kalau orang sering jatuh bangun kan makin lama makin pintar, saudara, makin lihai. Kalau kamu nggak pernah jatuh bangun, sekali jatuh bengkok kakimu. Tapi kalau kamu terbiasa jatuh bangun di masa muda, sekali bangun kamu lari makin kuat ya. Jatuh bangun itu tulangmu kuat, ototmu kuat, urat-uratmu kuat, saudara. Berbahagialah Anda yang masa-masa mudanya sering jatuh bangun. Belajar, jangan jatuh bangun terus jatuhnya lama, bangunnya sebentar, jatuh lagi ya, jangan juga. Kalau jatuh itu bangunnya cepat, jangan meratapi, jangan dengar kata orang, jangan menuduh orang lain, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri sendiri. Kalau jatuhnya bangun, selesai itu aja. Sambil lari, sambil kamu introspeksi, salahnya di mana? Bukan cari siapa yang salah, tapi salahnya itu di mana? Apa salahnya ya kemarin? Tapi jangan meratapi siapa yang salah. Kalau kamu mengkoreksi salahnya di mana ya kemarin, kamu sambil jalan,
Bisa, saudara. Tapi kalau kamu siapa yang salah, kamu tidak akan jalan sampai ketemu biang keroknya. Jadi kamu buang waktu. Kamu buang waktu. Tapi kalau kamu cari salahnya di mana, cari solusinya, ketemu, biasanya siapa yang salah udah enggak urusan. Akhirnya hatinya kamu penuh pengampunan. Itulah sebabnya saya mudah mengampuni. Karena saya kalau jatuh saya tidak cari siapa salah, tapi saya selalu salahnya di mana ya. Terus, oh di sini, wah saya dapat solusinya soal pelayanannya atau pekerjaannya atau makin bagus. Ya sudah selesai, jengkelnya udah hilang. Bahkan keberhasilan kita itu ya adalah pukulan yang telak bagi orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Dan orang kan mengharapkan kita ini hancur, orang kan mengharapkan kita ini remuk, ya kan? Tetapi dengan kita berhasil, tanpa kamu membalas, orang itu sudah kalah, saudara. Ya, makanya kamu kalau lagi diharap-harap orang jatuh, kamu lagi difitnah, kamu enggak usah marah. Kamu fokus saja kerja, itu godaan. Ya kalau kamu bertapa di gua itu, ya setan-setan pada godain kamu. Nah itu seperti itu. Kamu lagi jalan. Pekerjaan itu kan sebuah kontemplasi. Ya kan? Pekerjaan pelayanan kita, pekerjaan kita itu kan sebuah kontemplasi. Kamu kerja ya tiap hari, misalnya kamu kerja sebagai salesman. Kamu menikmati kerjaan itu, saudara, itu kontemplasi. Sehingga kerjaan itu menjadi sesuatu yang sakral kan. Anda yang kerjanya tiap hari, misalnya nih di pabrik, tiap hari cuman bukain karung, saudara ya. Tapi kamu jadi lihai buka karung, orang buka karung satu saja bisa 5 menit, kamu buka 10, cuman 10 detik, saudara. Saking sudah lihainya kan. Iya kan? Kalau menurut si Adam Smith itu kan, Adam Smith itu ya, teori ekonomi ya. Allah bisa karena biasa. Kalau kamu kerja terus, kamu makin ahli, saudara kan? Makin ahli. Orang kerjaan 10 menit, kamu cuma 10 detik. Karena apa? Karena sudah terbiasa, tanganmu itu terbiasa. Itu ya, itu kan teori ekonomi lama. Nah sama, saudara ya. Endurance itu membuat kamu itu lihai, membuat kamu itu menjadi di bidang itu, saudara. Pengalamanmu bersama Tuhan, kamu tidak akan mudah digoncang sama iblis. Tapi kalau kamu mudah menyerah, nanti kamu kena pencobaan lain, iblis nanti goyang kamu lagi. Kamu nanti bingung lagi. Nanti kamu nyerah lagi. Kamu pikir terus selesai. Nah, iblis ganti lagi pencobaannya. Kamu nyerah lagi. Akhirnya kamu binasa. Tapi kalau kamu ya tahan. Tuhan sudah nggak tahan, Tuhan sakit hati, Tuhan. Bertahan, saudara. Bertahan. Kan maka itu kamu diajari mengucap syukur, diajari perkatakan iman, ya kan? Aku memberkati, aku bahagia, aku dicintai, aku beruntung. Itu kan perkataan iman kan? Kamu diajari untuk kalau pagi, Yesus engkau baik, sungguh baik, begitu ngelilir, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Begitu tak ingat debt kolektor, kamu bilang apa? Jehovah Jireh. Begitu tak ingat beras kosong, kamu bilang Jehovah Jireh. Begitu ada ribut lagi fitnah, kamu bilang Jehovah Shalom, ya kan? Begitu ada ribut, waduh ini dia nih, kamu bilang Jehovah Shalom, dalam nama Tuhan Yesus Jehovah Shalom, Allah melampau, memberikan damai sejahtera melampaui segala akal manusia. Karena apa, saudara? Karena orang kalau mau bikin susah kita, nggak perlu dia melagrang di tengah kita, cukup dia ngomong yang keras, weh, Bulusi itu maling motor, lu maling ayam. Padahal salah nuduh ya, saudara ya. Cukup ngomong itu saja. Terus nanti kalau diklarifikasi, tadi kan semua orang nanya nih, ini ada 167 orang nanya. Bulusi maling ayam. Ayamnya siapa, Bulusi? Ayam. Emang ayam mana? Di sini nggak ada ayam, di Singapura mana ada ayam berkeliaran. Bingung maling ayamnya siapa? Bulusi. Nggak taunya orang ini bilang Lucy bukan Luciana, saudara, Lucy yang lain, Lucinta Maya, apa Lucinta Luna, apa siapa. Wah, tapi kan ngomong banter, udah ini Lucy maling ayam. Cuma cukup satu itu saja, saudara. Lucy bisa nggak tidur 3 bulan itu, saudara. Gara-gara dituduh maling ayam. Itu nggak, saudara? Kalau Anda mau bikin susah orang mana, nggak perlu Anda terus ngirim orang kakinya diputusin apa enggak. Kamu cukup bilang aja Lucy maling ayam. Bulusi maling ayam, Lucy yang mana? Lucinta Maya, apa Lucinta Luna, apa siapa kan? Tapi kan karena ngomongnya di sini yang namanya Lucy kan cuma satu ini, saudara. Bu Ayu tahu nggak tuh Bulusi itu maling ayam? Padahal kan saya nanya kan, tahu nggak Bu Ayu itu Bulusi maling ayam? Padahal saya nanyanya sengaja tuh.
Polisi yang mana? Polisi yang itu. Padahal saya lagi cerita Lucinta Luna kan, misalnya kan paling ayam itu kan saudara ya. Misalnya saudara ya. Cuma ngomong gitu saudara ya. Satu omongan itu bisa membunuh karirnya orang saudara. Ya kan satu omongan itu kan. Jahat sekali ya saudara ya, jahatnya. Nah terus kamu mau dengerin gitu, kamu mau 3 bulan nggak tidur polisi, kan bodoh saudara. Loh, si Nabot itu kan di sidang, ya kan, diomongin ini menista Tuhan, agama memang kurang ajar ya saudara ya. Cuman gara-gara bilang menista Tuhan, Tuhannya aja nggak keberatan kok. Lah Tuhannya aja nggak ngomel, ini si Laban apa namanya, si Ahab ini sama si Isabel ini kan cari gara-gara. Ini menista Tuhan ini, langsung dirajam pakai batu. Ya. Tuhan Yesus kan bilang kan, kalau kamu ngomong salah tentang orang asing, kamu udah bunuh dia loh. Aku tidak bermaksud memfitnah, Pak. Hati-hati kalau ngomong, saudara. Ya, hati-hati kalau ngomong ya. Sekalipun kamu merkokin dia berzina pun, belum tentu dia berzina loh. Ya. Suatu ketika di komunitas kami di berapa nih? Dikit lagi ya, 5 menit ya. Ada ya, saudara ya, ada pasangan. Rupanya dia habis pacaran sama orang, putus saudara ya, sama orang Indonesia putus. Terus ya dia pacaran sama bule, karena bule ini kan warga negara, sebenarnya pacarnya dia kan ilegal. Jadi orang ilegal pacaran sama orang ilegal saudara. Terus putus. Nah habis putus, si cewek ini pacaran sama bulenya warga negara Belanda saudara. Nah terus ada yang nggak suka. Terus dia bilang, ngomongnya, kamu tuh nggak boleh datang ke Hagios karena kamu belum beres hidupnya. Nah cerita ini nyebar kemana-mana, katanya si perempuan ini berzina saudara ya. Kita nggak tahu orang ini berzina beneran apa enggak. Akhirnya orang perempuan kan dijauhin dan orang ini jadi malu di gereja. Terus saya tanyain, kenapa kamu nggak nongol di Hagios lagi? Iya, katanya orang itu saya nggak boleh ke gereja. Siapa bilang? Iya, karena saya orang berdosa. Loh, kita ini semua orang berdosa. Saya bilang, orang udah nggak dosa lah. Kalau kamu orang baik-baik nggak butuh Tuhan, kamu nggak perlu ke sini. Kalau kamu sudah baik-baik, kamu ke surga langsung. Kalau kamu masih berdosa, kalau kamu masih membutuhkan pengampunan Tuhan Yesus, kamu di sini. Kalau kamu sudah tidak perlu pengampunan, kamu dosa ke gereja. Datang ke gereja akhirnya saudara ya. Ya tapi katanya itu nggak boleh. Lah kan saya pemimpinnya di sini. Kok kamu jadi nurutin dia? Saya pemimpinnya di sini. Kamu ikutin aturannya saya. Semua ikut aturan saya, bukan aturannya dia. Datang suatu ketika saudara ya. Akhirnya saya ngomong sama si orang ini yang ngomong katanya nggak boleh ke gereja. Enggak, saya nggak ngomong. Tapi semua orang bilang dia ngomong. Tapi saya juga nggak mau menghakimi kan. Bisa jadi salah paham kan. Ya sudah, pokoknya tempat kita ini buat orang berdosa. Boleh. Kalau kamu orang berdosa, kamu LGBT, kamu Cina, kamu cabul, kamu nyembah berhala, datang ke gereja. Tapi kalau kamu sudah khotbah, jangan sampai kamu hidupmu sampai tidak benar. Kalau kamu sudah khotbah, kamu adalah teladan. Tapi kalau kamu jemaat biasa, mau kamu pecina, tukang cabul, tukang judi, datanglah. Ya, saudara ya, saya ngomong gitu jelas. Setiap khotbah setiap kali kuliah saya selalu sampaikan. Suatu ketika si orang ini ngomong sama saya, bisikin saya, nyuruh temennya, tolong kasih tahu Pak Paul kalau cewek itu cium-ciuman sama pacar bulenya. Terus saya cekelan batin saudara. Ini orang, ceweknya ini udah umur 50 tahun, pacar bulenya udah umur 55 tahun. Dia pacaran di gereja, datang ke gereja kami itu cium-ciuman, dilaporin ke saya saudara. Ini sudah 50 tahun loh, bukan 16 tahun. Kecuali dia ngelaporin, Pak Paul, itu miracle cium-ciuman tuh sama pacarnya. Waduh, saya bisa rambut saya berdiri semua, saudara ya. 16 tahun cium-ciuman pacaran di gereja. Ini orang sudah umur 50 tahun, saudara. Jadi saya mesti ngapain dong? Dia kan sudah tua. Dia mau diapain? Masa mau tegur, saudara? Udah tua, udah bisa pada bikin anak, udah pada bisa bikin cucu, sampai kebobolan, tanggung jawab sendiri. Ya. Kalau anak 16 tahun kebobolan, saya pusing. Ini udah umur 50 tahun, kalau kebobolan kamu kan sudah tua-tua, udah bisa mikir. Masa saya kudu negur, saudara? Jadi saya bilang, iya, enggak apa-apa. Iya, kamu diapain, saudara? Lihat ya, omongan ya. Banyak orang kalau dilaporin begitu, biasanya langsung dipecat, saudara. Jemaatnya, kamu jangan kesini lagi ya.
Kalau saya boleh ke sini. Yang penting, saudara, kamu datang ke sini, jangan ngacak-ngacak orang. Karena pernah di sini ada yang namanya Heri itu datang lalu ngacak-ngacak orang berzina. Nah, itu langsung saya usir, saudara. Ya, orang berdosa boleh kumpul di sini. Tetapi kalau kamu sudah membawa firman Tuhan, kamu harus disiplin hidupnya. Karena kamu adalah panutan, kamu adalah contoh. Ingat-ingat ya, saudara ya. Oh, kalau gitu saya jangan bawa firman Tuhan. Ya salah juga, harusnya kan kamu belajar upgrade hidupmu. Ya, saudara ya. Jadi hati-hati dengan perkataanmu. Kalau kamu melindungi orang di belakang, hati-hati, saudara. Omonganmu yang salah itu bisa menghancurkan hidupnya orang. Omonganmu yang salah itu bisa menghancurkan hidupnya orang lain. Ya, hati-hati ya, saudara ya. Nggak perlu untuk menghancurkan hidupnya orang lain itu kamu. Makanya saya lihat orang-orang mau fitnah saya. Ya, semua kalau saya bongkar, saya kan tahu masa lalunya orang-orang itu semua, saudara. Kalau saya bongkar kan selesai, tapi tidak saya omongkan karena ada profesionalisme. Ya, kalau ada orang hamba Tuhan mengkhianati saya tahu rahasia dia, nggak perlu saya bongkar. Saya Fudin, saya tahu rahasianya. Ya, pendeta-pendeta lain saya tahu rahasianya, dan tidak perlu kita bongkar-bongkar. Kalau kita semua kita bongkar, padahal kadang-kadang yang kita bongkar pun belum tentu benar kan? Kan Anda melihat dari perspektif dari sisi yang lain, padahal ada sisi yang lain yang tidak Anda lihat. Tapi karena orang itu dengarkan kamu, orang tidak mau lihat yang lain, lihatnya cuma yang kamu omongin aja. Dan kamu sudah membunuh dia gara-gara omonganmu. Tetapi kamu yang diomongin, jangan mau di-framing, jalan terus, saudara ya. Kalau kamu dengerin omongan orang, nggak nyampe ke tujuan kamu, saudara ya. Ya, ingat-ingat ya, tetap teguh, endure, tetap setia. Jangan menyerah. Orang 1000 ngomong, kamu tetap maju fokus sama Tuhan Yesus. Jangan dikit-dikit nyerah. Ya, Tuhan Yesus memberkati.